Shalom semua, hello FGF, dimanapun Anda berada, come on praise Him together. Sebab Dia bangkit, maka akan ada hari esok. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama jemaat Tuhan
merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, bicaralah kepada kami supaya pesan firman-Mu boleh menjadi rema yang memberikan kami hikmat, kekuatan, dan penghiburan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan pada saat ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Renungan pada saat ini akan saya berikan topik Greater Spirit, yaitu semangat yang lebih besar. Mengapa saya ambil tema ini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan? Karena saya melihat dari pembacaan tadi ada perbedaan sikap antara murid-murid Yesus pada saat sebelum Yesus bangkit dengan sesudah Yesus bangkit. Jadi perbedaan ini bisa dilihat. Yang pertama kita akan belajar sebelum Yesus bangkit. Matius 28 ayat 1 tadi berkata demikian, "Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu." Kita akan melihat dari sisi murid-murid perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus selama ini. Nah, Yesus disalib ya, dan kemudian hari yang ketiga bangkit. Jadi perkiraannya kalau disalib itu hari Jumat, Jumat siang, Jumat sore, maka bagi orang Yahudi Sabat jatuh pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tidak bisa kemana-mana. Itulah sebabnya murid-murid ini tidak datang ke kubur pada hari Sabtu, tapi dia datang pada hari Minggu pagi, ya, atau hari pertama di minggu itu. Ya, jadi kalau secara internasional hari pertamanya adalah hari Minggu, Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Nah, ini murid-murid perempuan yang datang pertama kali di minggu pagi itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dan mereka membawa sebuah perasaan, membawa sebuah kesedihan di dalam hatinya, kehilangan dan juga kerinduan. Nah, kita melihat dari sisi murid-murid perempuan ini, biasanya kalau seorang perempuan, seorang wanita itu lebih cenderung ke perasaan. Jadi perasaan mereka begitu sedih, perasaan mereka begitu berduka, perasaan mereka kehilangan. Ya, di tengah segala perasaan itu, ya, mereka menunda hari Sabat itu, mereka tidak boleh kemana-mana. Sehingga minggu pagi-pagi, hari pertama setelah Sabat itu, mereka segera pergi ke kubur untuk bertemu dengan Yesus, untuk melihat mayat Yesus. Mereka sudah menyiapkan minyak dari rumah,
dan mau pergi ke tempat Yesus dibaringkan. Walaupun ditutup dengan batu yang besar, mereka beberapa murid ini mau bersama-sama menggulingkan batu itu dan kemudian mau meminyakinya. Kalau di sini disebut sebagai Maria Magdalena, Maria dari Magdala, atau juga dengan Maria yang lain, ada Maria ibu Yakobus, itu berarti adalah Maria ibu Yesus, karena Yakobus adalah saudaranya Yesus. Ada juga disebut di kitab lain, yaitu Markus maupun Lukas, ada Yohana, kemudian ada Salome dan sebagainya. Jadi yang datang ke situ adalah para perempuan. Saudara, kita bisa melihat suasana ini, para perempuan ini ada sebuah kesedihan, ada sebuah kehilangan, dan juga ada sebuah kerinduan untuk bersama-sama Yesus. Ya, tapi tidak demikian dengan para murid-murid yang laki-laki, saudara. Ya. Jadi sebelum Yesus bangkit, saya akan bacakan di Yohanes 19 ayat 1. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, kalau tadi yang perempuan ada ketakutan, ada kesedihan, ada kehilangan, sekarang berbeda dengan para murid pria. Murid laki-laki ini ada ketakutan. Ya, mereka takut kepada orang Yahudi karena mereka diancam. Ingat bagaimana saat Petrus menyertai Yesus, ya, Petrus begitu ketakutan sampai ia menyangkal ya Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, mereka juga kecewa karena pemimpin yang mereka harapkan, Tuhan Yesus yang menjadi raja bagi bangsa Yahudi, ternyata mati dengan cara disalib. Padahal pada waktu itu mati dengan cara disalib adalah merupakan kematian yang keji, yang hanya diberikan kepada seorang penjahat yang tidak bisa diampuni. Jadi mereka kecewa. Ternyata pemimpin mereka yang mereka sembah, guru mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Kemudian di tengah-tengah kekecewaan itu timbul kefrustasian di antara mereka. Mereka frustasi. Mereka ternyata mengikut Yesus tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang diharapkan. Yesus menjadi raja dan mereka menjadi murid-murid yang berada di sekitarnya dan kemudian mendapatkan segala manfaat yang baik. Nah, kita akan melihat ayat ini berbicara tentang rasa frustasi murid-murid, yaitu di Yohanes 2 ayat 2 sampai dengan 4 demikian. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan berapa orang yang pergi melaut dan menangkap ikan ini, saudara. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, anak-anak Zebedeus itu kan 2, Yohanes dan Yakobus, berarti 5, dan 2 orang murid yang lain, berarti 7, saudara. 7 dari 12, kalau yang 1 itu Yudas, berarti 7 dari 11. Mayoritas mereka semuanya kecewa dan frustasi dan kembali kepada profesi di masa lalu, yaitu apa? Sebagai penjala penangkap ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat suasana ini. Para murid pria ada ketakutan, ada kekecewaan, ada kefrustasian. Ini adalah gambaran sebelum Yesus bangkit, di mana mereka mengalami kehidupan yang jauh di bawah. Kesedihan, kehilangan, duka cita, semuanya, dan ketakutan dan sebagainya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Allah yang peduli kepada murid-muridnya. Dia tidak membiarkan murid-muridnya jatuh di dalam kesedihan, ketakutan, kekecewaan, rasa frustasi, dan kehilangan arti hidup. Dia ingin murid-muridnya bangkit kembali. Nah, bagian kedua, saya ingin menyampaikan kepada saudara mengapa murid-murid ini sikapnya negatif. Yang pertama, karena mereka tidak memahami pesan Tuhan Yesus. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah berpesan jauh-jauh hari sebelum Yesus disalib.
Lukas 24 ayat 7-8 berkata demikian, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi sebelum Yesus disalib, sebetulnya Yesus sudah kasih tahu bahwa anak manusia diserahkan dalam tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka tidak jelas, tidak paham, tidak memahami akan pesan daripada Tuhan Yesus. Sehingga ketika peristiwa itu benar-benar terjadi, Yesus benar-benar disalib, iman mereka terguncang. Mereka frustasi. Mereka kehilangan arah. Seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Jadi tidak memahami. Seakan-akan pesan itu hanya merupakan sebuah pengetahuan tetapi tidak masuk di dalam hatinya. Dan kemudian saudara, mengapa sikap murid-murid itu negatif? Karena mereka fokus pada kehidupan jasmani, bukan pada firman Allah. Satu contoh misalnya di kitab Matius 16 ayat 6-7 dikatakan, Yesus berkata pada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Saudara, bahwa Yesus sebetulnya berbicara tentang ajaran orang Yahudi yang bisa mempengaruhi iman mereka. Tapi mereka tidak memahami itu semuanya. Mereka berpikir, oh karena kita tidak membawa roti. Jadi mereka hanya melihat hal-hal yang jasmani, tidak melihat perkara-perkara yang rohani, saudara. Dan kita akan membahas apa yang terjadi ketika Yesus sudah bangkit. Saya ulangi lagi baca ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 dari Matius 28. Mereka segera pergi dari kubur itu dan dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sudah bangkit, terjadi sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan murid-muridnya. Mereka mengalami namanya sukacita. Mereka ada keberanian dan ada pengharapan akan masa depan. Mereka akan ada iman kembali. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Tapi karena Yesus bangkit, saudara dan saya beroleh kekuatan. Ketika Yesus bangkit, saudara dan saya memiliki pengharapan yang baru tentang masa depan. Karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan bahwa satu saat kita akan dibangkitkan dari kematian dan bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena Yesus bangkit, kita punya pengharapan. Yesus setelah bangkit, Dia menampakkan diri dan kemudian Dia naik ke surga. Kita juga memiliki pengharapan satu saat kita akan ada bersama-sama dengan Dia di surga. Sudah dikasih Tuhan sebagai kesimpulan bahwa kabar baik dari Paskah ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus menguatkan iman dan pengharapan kita akan hari esok. Kalau hari-hari ini beberapa dari Bapak Ibu Saudara mungkin mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kesedihan atau sesuatu yang tidak terjadi tidak seperti yang Bapak Ibu Saudara harapkan. Dan mungkin Anda mengalami sebuah duka cita, kehilangan semangat, mulai putus asa. Kabar baik hari ini, Yesus bangkit buat kita. Yesus bangkit buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bangkitlah, jangan takut menghadapi hari esok. Karena Yesus bangkit dan memberi Anda kekuatan. Yesus bangkit menolong Anda, memegang tanganmu dan memberi engkau hikmat untuk menjalani hari-hari, meraih masa depan yang lebih baik. Kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan semangat untuk menjalani kehidupan setiap hari bersama Tuhan. Sudah dikasih Tuhan untuk kita melihat bahwa mari jangan kita melihat secara jasmani saja, melihat materi saja. Tapi mari kita melihat kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini kita mungkin punya banyak pergumulan, banyak kebutuhan.
tapi mari kita berfokus pada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berfokus pada Tuhan, maka Ia akan memberikan jalan keluar. Ia akan memberikan tuntunannya, Ia akan memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, biarlah dimanapun kita berada, iman kita dikuatkan, dan kebangkitan Tuhan Yesus Paskah ini memberikan kita greater spirit, memberikan kita semangat yang lebih besar. Mari kita punya semangat yang lebih besar, karena Yesus telah bangkit buat saudara dan saya, dan Yesus memberikan kemenangan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, memberikan sebuah kepastian bahwa kami adalah orang-orang yang menerima kekuatan, pengharapan, dan kasih karunia dalam kehidupan kami di masa depan. Ada pengharapan di hari esok, karena Yesus hidup. Segala kesedihan, segala kekecewaan, segala rasa kedukaan, kehilangan, kefrustasian, semua sudah dikalahkan, semua sudah dikubur oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, memberikan pengharapan, dan memberikan keberanian untuk menjalani kehidupan hari depan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dimanapun jemaat berada, yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan, sedang ada dalam kesedihan, sedang ada dalam ketakutan, sedang ada dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Tuhan, mari Engkau akan jamah kehidupan mereka, lawat kehidupan mereka, supaya mereka menerima kabar baik ini. Yesus bangkit dan memberi mereka pengharapan baru, memberikan mereka masa depan yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi rema buat kami, untuk kami boleh memiliki semangat yang lebih besar dan memiliki sukacita yang lebih besar, karena Yesus telah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
make me whole. Come on, sing together. Unconditional, unthinkable, unquenchable, the love of God. 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 How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the key to my heart. I give you my life, my everything. How great is your love, how marvelous the cross. You paid with your blood just to set me free. Now Jesus, you hold the key to my heart. I give you my life, my everything. I give you my life, my everything. I give you my life, my everything. Karyamu besar dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Karyamu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu luar biasa, Tuhan. Pengorbananmu yang membebaskan setiap dosa kami. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Saya ajak semuanya untuk bersama-sama kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan.
Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Darah yang mahal yang menebus setiap kami Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu mematahkan setiap kutuk, setiap belenggu dosa yang ada Tuhan. Dan saat ini kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Yesus. Come on, let's sing this song together. Sing, shine your light, shine your light and let the whole earth see. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole earth see. Sing it for the glory of the risen. Sing, shine your light, shine your light and let the whole earth see. Jesus, for the glory of the risen. Sing, Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, over all salvation, He rose and conquered the grave. Jesus, sing, Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, over all salvation, He rose and conquered the grave. Jesus, come on and sing, shine your light, shine your light and let the whole earth see. Sing it for the glory of the risen King. Sing, shine your light, shine your light and let the whole earth see. Sing it for the glory of the risen King. Sing, shine your light, shine your light and let the whole earth see. Sing it for the glory of the. Sekali katakan, shine your light, Jesus, shine your light and let the whole earth see. Sing it for the glory of the risen King. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata
selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dikatakan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikatakan oleh kuasa darah Anak Domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Oleh kuasa darah Anak Domba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat yang indah ini mari kita akan menyiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita di rumah masing-masing, baik persembahan syukur, persepuluhan maupun untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana Tuhan boleh memakai kami memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami bawa ya Tuhan, baik persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kuduskanlah, berkatilah, dan Kau akan memberkati setiap jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mereka, keluarga demi keluarga, studi daripada anak-anak Tuhan, masa depan mereka, terlebih kesehatan mereka semuanya. Kau beri perlindungan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, masalah maupun tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati studi dan masa depanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin.